Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kita pakai tiap hari, tapi mungkin nggak semuanya paham betul gimana cara kerjanya. Yup, kita akan bedah tuntas soal jaringan raksasa yang menghubungkan kita semua, internet, dari kabel di rumah Anda sampai ke seluruh dunia. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan iseng tapi penting. Coba bayangin, besok pagi kita bangun dan internet mati total. Nggak ada media sosial, nggak bisa baca berita, bahkan nggak bisa pakai m-banking. Nah, pertanyaan ini bikin kita sadar kan betapa vitalnya jaringan ini dalam hidup kita. Kurang lebih beginilah dunia kita sekarang. Semua perangkat, laptop, HP, bahkan TV, semuanya saling ngobrol. Keren ya? Tapi gimana sih cara kerjanya? Yuk kita mulai dari yang paling dekat dulu, dari jaringan di rumah Anda sendiri. Oke, kita masuk bagian pertama, jaringan pribadi Anda. Jadi sebelum kita ngomongin internet yang super luas itu, kita harus paham dulu soal rumah digital kita sendiri. Ini adalah jaringan yang Anda pakai setiap hari. Anggap aja LAN atau jaringan lokal ini kayak ruang keluarga digital. Ini adalah ruang privat tempat komputer, ponsel, dan printer di rumah Anda bisa komunikasi satu sama lain, terpisah dari hiruk-pikuk dunia luar. Nah, biar nggak salah kirim data di dalam ruang keluarga tadi, setiap perangkat butuh identitas unik. Disinilah alamat IP berperan. Contohnya angka seperti 192.168.0.1 ini. Nggak boleh ada dua perangkat di jaringan yang sama punya alamat yang identik. Betul banget. Cara paling gampang buat ngingatnya ya gini, alamat IP itu persis seperti alamat pengiriman paket. Data itu paketnya, dan alamat IP memastikan paket itu sampai ke laptop atau HP yang benar, bukan ke perangkat lain. Simpel kan? Lanjut ke bagian kedua. Oke, rumah digital kita udah jadi. Pertanyaannya sekarang gimana caranya rumah ini bisa nyambung ke jalan raya informasi global? Nah, kita akan cari tahu apa jembatannya. Jadi, beda utama antara jaringan lokal Anda sama internet itu cuma satu, skala. LAN itu ibarat komplek perumahan pribadi Anda, eksklusif. Sementara internet itu adalah kota metropolitan raksasa yang bisa diakses siapa aja, dari mana aja, dari private jadi publik. Dan jembatan yang menghubungkan komplek perumahan kita ke kota metropolitan tadi, itulah yang namanya ISP, atau penyedia layanan internet. Merekalah yang ngasih kita akses tol ke dunia maya. Tanpa ISP, jaringan rumah kita bakal terisolasi. Oke, masuk bagian 3. Kita udah dapat akses tolnya nih. Sekarang pertanyaannya, kita mau lewat jalan yang mana? Karena ternyata ada banyak jenis jalan untuk data kita. Yuk kita lihat pilihannya. Ada banyak banget pilihannya, mulai dari yang jadul banget kayak dial-up yang super lambat, terus ada ADSL yang lebih cepat lewat kabel telepon, Wi-Fi yang sekarang umum kita pakai di rumah, sampai satelit yang bisa menjangkau daerah terpencil. Masing-masing punya plus minusnya sendiri. Nah, ini perbandingan visualnya. Di satu sisi ada koneksi kabel yang stabil, tapi ya kita jadi nggak bisa kemana-mana. Di sisi lain, ada koneksi nirkabel yang ngasih kita kebebasan buat bergerak sambil tetap online. Keduanya punya peran penting loh. Lanjut ke bagian 4. Sekarang, mari kita bahas soal keajaiban yang bikin semua kekuatan internet ini muat di saku kita. Yuk, kita ngomongin soal konektivitas seluler. Perkembangan internet di HP itu gila-gilaan loh. Dulu zaman GPRS, buka gambar aja nunggunya bisa sambil bikin kopi. Terus masuk era 3G, kita mulai bisa video call. Dan begitu masuk 4G LTE, wah, streaming film HD di jalan pun lancar jaya. Perubahannya drastis banget. Pernah kepikiran nggak gimana caranya SMS yang kita kirim bisa sampai dalam hitungan detik? Ternyata perjalanannya lumayan rumit. Dari HP kita, pesannya loncat ke menara terdekat, terus dilempar ke pusat operator, disimpan sebentar, baru deh dikirim ke HP tujuan lewat menara mereka. Semua ini terjadi sekejap mata. Dan sekarang bagian kelima. Dengan semua data yang lalu lalang ini, dari chat pribadi sampai data perbankan, muncul pertanyaan paling krusial. Seaman apa sih data kita? Bagaimana cara melindunginya? Ini dia ancamannya. Mengirim data tanpa enkripsi itu sama aja kayak ngirim kartu pos. Semua orang di sepanjang rute pengiriman, termasuk peretas, bisa dengan gampang ngintip isinya. Ngeri kan? Informasi pribadi kita jadi sangat rentan. Solusinya ada di satu huruf tambahan, S, di HTTPS. S ini artinya secure atau aman. Kalau HTTP itu kartu pos, maka HTTPS itu ibaratnya amplop yang disegel rapat dan tebal. Jadi nggak ada yang bisa ngintip isinya. Terus cara paling gampang buat ngeceknya gimana? Lihat aja nih, dipilah alamat browser Anda. Kalau ada icon gembok kecil itu dan alamatnya diawali HTTPS,
Artinya aman, komunikasi antara Anda dan situs web itu sudah dienkripsi. Nah, teknologi di balik gembok tadi namanya SSL atau Secure Sockets Layer. Anggap saja ini sebagai standar keamanan global yang membangun terowongan pribadi yang aman untuk data Anda saat melintasi internet. Sertifikat SSL ini fungsinya ada dua, dan dua-duanya sangat penting. Pertama, dia yang mengenkripsi atau mengacak data kita biar nggak bisa diintip. Kedua, dia juga memverifikasi kalau situs web yang kita kunjungi itu asli, bukan situs palsu yang dibuat untuk menipu. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Di dunia di mana hampir semua barang di sekitar kita terhubung ke internet, dari ponsel sampai kulkas, bagaimana cara kita bisa tetap waspada dan proaktif dalam melindungi jejak digital kita? Ini jadi pertanyaan penting untuk kita semua ke depannya.